Ya, kenalin nama gue Tania. Gue baru lulus beberapa bulan yang lalu, lulusan ahli gizi. Dan alhamdulillah sekarang gue udah kerja di rumah sakit Jakarta. Dan gue sebagai asisten spesialis dokter gizi juga di rumah sakit itu. Job desk gue di sana itu bukan yang ngobatin orang kekurangan gizi, tapi gue lebih ke gimana orang ini misalnya ada orang mau diet gitu. Nah itu tuh gue yang ngatur, dan program dietnya itu jadi gue yang atur, terus dari pola makannya, terus pola olahraganya, terus pola tidurnya juga. Beda banget ya, job desk ahli gizi sama dokter spesialis gizi itu beda banget job desknya. Kalau dokter spesialis gizi itu dia itu menyembuhkan penyakit kelainan gizi. Itu contohnya kayak orang-orang obesitas. Nah, orang-orang obesitas itu yang yang ngobatin tuh ya dokternya, bukan ahli gizinya gitu, dokter spesialisnya. Kenapa gue bisa jadi dokter ahli gizi? Karena waktu gue SD, gue tinggal di rumah nenek gue, dan di situ ada tante gue dan anaknya. Dan kebetulan anaknya ini nih kerja di rumah sakit. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue satu kamar sama dia, dan gue sering lihat dia tuh ngegantung jas warna putihnya dia di kamar. Dan waktu suatu malam-malam gue kepo lah, kerja dia jadi dokter apa sih gitu. Dan ternyata dia dokter umum. Terus gue juga tanya lagi, cara jadi dokter tuh gimana sih, Ci? BTW gue manggilnya Cici. Terus Cici gue jawab, ya itu tuh harus pintar IPA, sains gitu-gitu. Pokoknya kalau emang niat, dari awal tuh, dari zaman kita sekolah itu kita harus fokus sama pelajaran sains sama IPA gitu, ilmu kesehatan. Dan di situ akhirnya gue kayak sempat kepikiran gitu, kayak apa gue jadi dokter aja kali ya. Dan menurut gue jadi dokter itu keren karena pertama pakai jas warna putih itu menurut gue juga oke banget. Terus kedua, alat-alat kedokteran itu juga oke banget lah saat itu ya gue liatnya. Dan kebetulan juga gue ini suka sama pelajaran IPA. Gue suka banget sama pelajaran sains dari gue SD. Dan SD gue nilai IPA gue tuh kayak bagus-bagus banget. Pas kelas 6 SD gue UN, dan nilai tertinggi gue yaitu pelajaran IPA. Dan akhirnya gue masuk SMP. Pas SMP gue jauh lebih fokus lagi sama pelajaran IPA, karena ya itu gue pengen ngejar mimpi gue lah, kayak gue mau kayak cici gue gitu. Terus ya udah, gue masuk SMP. Alhamdulillah gue masuk SMP negeri. Dan ya waktu SMP ada satu guru IPA gue notice gue. Dia bilang, kamu mau nggak saya daftarin OSN. Nah, OSN ini tuh Olimpiade Sains Nasional. Itu tuh olimpiadenya tingkat SMP tapi sekota Tangerang aja. Dan akhirnya gue mengiyakan ajakan guru IPA gue itu, dan gue mengikuti. Dan setelah gue daftar, gue dibantuin menyiapkan berkas-berkasnya segala macam, gue dikasih modul IPA. Itu tuh bener-bener tebel-tebel banget. Gue sampai kayak gue harus pelajarin itu semua gitu, biar gue bisa masuk ke sampai juara lah intinya gitu. Dan gue juga salah satu perwakilan dari sekolah gue itu yang mengikuti OSN. Dan akhirnya gue pelajarin modul-modul itu. Ternyata modul-modul itu tuh yang gak ada di kelas gue. Pelajaran itu gak ada di kelas gue, jadi itu pelajaran baru banget lah. Kemungkinan itu pelajaran nanti waktu kita SMA atau nanti kelas 9 gitu. Itu gue posisi kelas 8. Itu gue kayak oke, gue pelajarin modul itu semua. Dan alhamdulillahnya gue ini gak juara 1 sih, maksudnya gak sampai akhir. Gue berhenti di 5 besar.
Dan berhenti di 5 besar itu gue itu dapetin sertifikat juga dan sertifikat penghargaan itu, dan guru gue juga nggak marah atau gimana karena guru gue juga udah cukup bangga karena 5 besar itu udah lumayan lah buat mengikuti OSN ya, karena itu tingkatan SMP sekota Tangerang. Jadi gue dapet sertifikat itu menurut gue juga buat bekal gue nanti di SMA atau nanti kuliah gitu. Dan ya udah setelah OSN gue naik kelas 9 dan gue UN lagi. Di situ UN IPA gue juga tertinggi lagi gitu yang waktu SD, dan ternyata SMP yang paling tinggi juga nilai IPA gue kayak gitu. Terus gue lulus SMP, ambil SMA, gue ambil SMA negeri di salah satu kota Tangerang. Dan waktu itu SMA itu udah penjurusannya itu di zaman gue cuman ada IPA sama IPS. Di situ gue milih IPA dong, tentu jelas banget gue milih IPA. Dan ternyata nggak cuma sekedar milih gitu, ternyata setelah milih kita harus ada tes psikotes sama tes kemampuan. Dari situ tuh kayak nggak ada, dari awal tuh nggak dikasih tahu kalau kita tuh bakal ada tes gitu, langsung aja pas penjurusan milih langsung disuruh tes gitu. Terus ya udahlah, gue tanpa persiapan baca-baca lagi kayak materi-materi IPA SMA tuh gimana, tanpa membaca itu akhirnya gue percaya diri kalau gue bisa, gue mengerjakan tes kemampuan itu sesuai kemampuan yang gue punya aja waktu di SMP. Dan akhirnya gue kerjain psikotes gue sama tes-tes kemampuan itu. Alhamdulillah gue masuk keterima di jurusan IPA dengan senang hati, dan gue bangga banget sama diri gue sendiri karena semulus itulah jalannya gitu untuk menekuni si IPA itu gitu. Dan akhirnya ke SMA gue eskul juga, gue ikut eskul KIR. Nah, KIR ini tuh karya ilmiah remaja, dan itu eskulnya itu tuh seru banget menurut gue karena itu kayak praktek kita di dalam sains gitu. Gue pernah buat bahan alam kayak penyebabnya gunung meletus itu apa, terus gue buat figuranya gitu. Terus gue juga bukan main-mainin sih ya, lebih ke praktek air raksa, asam basa kayak gitu-gitu sih. Pokoknya KIR itu seru banget bagi gue. Dan akhirnya waktu naik kelas 11 di KIR itu ada lomba, ternyata lombanya tingkatan SMA aja sih, dan di situ tim per tim gitu. Terus gue ikut lagi lomba KIR itu dan tim gue tuh menang juara 2. Tuh gue ngerasa kayak oke, bangga banget nih. Dan singkat cerita gue ke rumah cici gue cerita ke cici gue kalau gue berhasil gitu untuk menekuni belajar IPA gitu, tentang ilmu-ilmu pengetahuan alam, kesehatan, dan lain-lainnya itu. Dan cici gue ya cukup proud banget sih sama gue itu. Terus akhirnya pas SMA naiklah gue kelas 12. Pas naik kelas 12 ini gue dipanggil tiba-tiba sama guru BK gue. Guru BK gue kayak agak takut sih sebenarnya. Sebenarnya tuh kalau di sekolah gue tuh dulu kalau dipanggil BK itu kayak negatif gitu, pasti bermasalah. Dan ternyata guru BK gue manggil gue karena gue bisa ikut jalur SNMPTN. Nah, SNMPTN ini dimana jalur undangan ke universitas gitu. Dan yang dapat SNMPTN ini nggak semua siswa di sekolah gue, tapi cuma beberapa doang yang dapat SNMPTN, dan gue salah satunya gitu. Gue seneng banget karena guru BK gue juga notice kalau nilai gue dari semester 1 sampai semester saat itu tuh cukup besar. Dan akhirnya ya udah gue dibantuin kayak, oh yaudah nanti kamu siapin berkas-berkas ini ya gitu. Terus gue juga pede banget dong, gue maulah nyiapin diri buat ke universitas gitu, ke sekolah tinggi. Dan pedenya gue ya udah akhirnya gue kumpulin sertifikat gue yang kemarin ikut OSN gitu, terus sertifikat KIR juga. Pokoknya yang basic-basic kayak gitulah gue kumpulin. Nilai-nilai gue juga udah cukup, gue udah review nilai-nilai gue dan sertifikat gue.
Dan akhirnya ya udahlah, guru BK gue juga ngebantu gue. Setelah guru BK gue ngebantu gue, daftar lah, udah nih keterima. Pasti daftar lah SNMPTN. Dan pas waktu itu SNMPTN udah tuh 2 minggu kemudian tuh, pengumuman itu 2 minggu kemudian ya. Gue nunggu dan gue yakin gue bakal bisa masuk ke universitas apa yang gue pengen gitu. Gue ngambil jurusan ahli gizi, yang kedua ilmu kesehatan, di 2 universitas yang berbeda tapi jurusannya sama. Di situ gue cuman bisa karena gue udah daftar, jadi gue sisanya doa lah gitu, gue berserah diri. Udah akhirnya dalam lama kemudian 2 minggu hari pengumuman. Di situ gue deg-degan tapi gue percaya diri kalau gue bakal keterima karena gue punya sertifikat OSN yang ibaratnya itu Olimpiade Sains Nasional gitu, dan nilai gue juga cukup tinggi di bidang IPA itu. Pas hari pengumuman, dan pengumuman itu jam 2 siang, gue di kamar sendirian, gue kunci pintu karena gue pasti excited banget kalau emang keterima gitu, dan gue kan pede banget gitu pasti gue bakal terima. Dan gue buka laptop dan gue nyalain laptop, gue buka websitenya. Itu gue standby dari jam 1:30 itu karena gue excited banget. Pas setelah jam 2 pas, gue langsung buka website tapi gue tutup mata. Gue inget banget, gue tutup mata, gue klik. Pas gue buka, alhamdulillah banget, tulisannya Anda dinyatakan tidak lulus SNMPTN 2018. Di situ gue langsung kayak, kok bisa gitu. Gue sampai gak percaya kalau itu tuh akun gue. Gue sampai gue ke atas lagi, ini kayak bukan akun gue deh. Terus pas gue lihat, ya itu akun gue, namanya Tania. Terus gue recheck semuanya, berkas-berkas gue. Gue review nilai-nilai gue dari semester 1 sampai semester 6. Itu tuh bener-bener gak ada yang A- tuh gak ada. Gue tuh rata-rata tuh 8,8 bahkan sampai 90 gitu. Gue sampai review sertifikat gue, apa berkas-berkasnya kurang atau gimana, dan itu enggak. Tapi di situ gue dinyatakan tidak lulus SNMPTN 2018. Itu gue langsung merenung diri sih, lebih tepatnya. Gue diem aja di situ, gue bingung. Selama hampir sebulan gue bingung, gue nggak tahu, maksudnya gue udah effort banget ya dari zaman gue SD, bahkan gue ikut kegiatan mikir lah, IPA gue ikut OSN, gue maju gitu. Terus ternyata hasilnya enggak gitu, tidak dinyatakan lulus. Di situ gue langsung kayak oke. Sebulan lebih gue diem aja, dan nyokap gue tiba-tiba semangatin gue. Nyokap gue nawarin gue buat kuliah ilmu kesehatan di swasta, tapi gue tolak karena gue ngerasa saat itu udah cukup banget sama bidang-bidang kesehatan. Kayak I don't wanna see gitu, gue nggak mau lihat, kayak udah deh, kayak cukup deh. Akhirnya di situ gue lihat teman-teman gue story-nya pada kuliah, kayak lagi daftar kuliah atau gimana gitu. Terus gue ngerasa, wah gue juga harus kuliah nih, gue nggak bisa nih kayak gini aja. Saking gue udahan nih sama ilmu-ilmu kesehatan, sama bidang-bidang kesehatan, gue explore lah jurusan kuliah, dan ada yang bikin gue menarik, itu jurusan sastra Inggris. Jadi sebenarnya gue adalah mahasiswa tingkat akhir sastra Inggris. Pasti lo mikir kayak, wah itu nyebrang banget, gak ada hubungannya gitu. Ya karena gue di situ lihat mata kuliah sastra Inggris, ya cukup lah gue bisa gitu sesuai kemampuan gue gitu. Terus kenapa gue nggak ambil tawaran nyokap gue, karena di saat itulah gue kayak, aduh gue cukup deh, kayak cukup. Dibilang kecewa sih kecewa, tapi dibilang enggak sih enggak. Tapi
kayak gue udahan dulu deh, cukup dulu deh sama bidang-bidang kesehatan ini gitu. Ya udah akhirnya gue daftar kuliah sastra Inggris waktu itu. Gue nggak nyesal sama sekali buat milih senyebrang itu, sejauh itu. Tiba-tiba milihnya sastra Inggris. Gue nggak nyesal sama sekali. Karena setelah gue masuk sastra Inggris, gue menemukan jati diri gue yang baru. Gue menemukan Tania yang baru. Karena itu benar-benar out of the box banget. Dari zaman gue sekolah, kuliah gue out of the box banget. Tapi gue gak nyesel. Pengetahuan IPA gue kemarin, sains gue kemarin itu sebagai kemampuan gue aja sekarang. Kayak kalau sharing sama orang tentang dunia kesehatan atau IPA atau sains atau fisika atau kimia itu gue nyambung gitu, gue masih bisa, oh iya gue tahu, kayak gitu sih. Intinya gue gak nyesel dan gue happy banget sama jurusan gue sekarang itu saat ini. Dan terkadang emang kayak gitu, kita usahain nih, kita effort buat apa yang kita mau gitu, tapi yang ngehendakin kan Tuhan kita ya. Jadi apapun lo effortnya, effort lo besar atau gimana, kalau Tuhan lo hendaknya untuk belok, ya lo bisa apa gitu. Intinya cuma satu sih, kalau kita udah berusaha, serah diri aja gitu, serahin semua ke Tuhan. Untuk jadi nggak jadinya, ya itu sesuai Tuhannya lah. Jadi ini pelajaran banget sih buat gue, kayak ya udahlah, gue cukup banget di sastra Inggris. Gue udah cukup happy dan gue menemukan jati diri gue yang baru, ternyata itu. Udah sih, sekian dari gue, terima kasih.